warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ustazah, selamat pagi. Kalian tahu, kemenangan tidak akan pernah Allah berikan pada mereka yang bermalas-malasan. Masih pagi, ayo bersemangat. Alhamdulillah, kita masih bisa bertemu lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Sebelum kita belajar, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Marilah kita awali hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Materi hari ini kita akan membahas tentang teks laporan percobaan. Di minggu kemarin kita sudah membahas tentang pengertian dan ciri-ciri dari teks laporan percobaan. Nah, hari ini kita akan membahas kompetensi dasar 3.2, menelaah struktur dan kebahasaan dari teks laporan percobaan yang didengar atau dibaca. 4.2, menyajikan tujuan, bahan atau alat, langkah, dan hasil dalam laporan percobaan secara tulis dan lisan dengan memperhatikan kelengkapan data, struktur, aspek kebahasaan, dan aspek lisan. Tujuan pembelajaran, melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat mengidentifikasi struktur dan ciri kebahasaan teks laporan dengan tepat. Melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat mengidentifikasi komponen teks laporan, pernyataan umum, atau klasifikasi dengan tepat. 3. Peserta didik dapat memahami struktur teks laporan melalui latihan dan membuat teks laporan percobaan dengan baik. Peserta didik dapat menerapkan pemahaman struktur teks laporan melalui latihan dan membuat teks laporan percobaan dengan baik. Peserta didik dapat menyajikan teks laporan percobaan secara jujur dan cermat. Perhatikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak ustazah. Hari ini ustazah akan mencoba percobaan melalui bubuk merica dan sabun cuci piring. Nah, tujuan dari percobaan ini untuk melihat reaksi dari bubuk merica yang bertemu sabun cuci piring sehingga menimbulkan reaksi permukaan air, tegangan permukaan air. Nah, di sini bahan-bahan yang kita gunakan yaitu lada bubuk atau merica bubuk, kemudian sabun cuci piring apa saja, kemudian ada air, dan ada piring kosong. 3. Pertama-tama kita siapkan dulu piring kosong, kemudian tuangkan air secukupnya ke dalam piring. Setelah itu taburkan merica bubuk di atas permukaan air secara merata ya. Kemudian kita coba celupkan telunjuk kita ke dalam merica dan air. Tidak ada reaksi ya. Selanjutnya kita masukkan, kita kasih telunjuk kita dengan sabun cuci piring, sedikit saja kita olesi. Kemudian kita masukkan telunjuk ke dalam bubuk merica. Di sini terlihat bahwa merica berlamburan ke pinggir permukaan air. Ini adalah percobaan kita. 3. Itulah tadi hasil percobaan kita melalui merica bubuk dan sabun cuci piring. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik bukan? Dari video tersebut, kita membahas lagi tentang pengertian teks laporan percobaan. Jadi, teks laporan percobaan ialah teks yang berisi paparan mengenai tujuan, proses, dan hasil dari percobaan. Teks laporan percobaan berisi mengenai percobaan yang dilaksanakan oleh seorang peneliti. Struktur teks laporan percobaan.
Pertama, pernyataan umum atau klasifikasi. Kedua, aspek-aspek laporan. 1. Pernyataan umum atau klasifikasi. Pernyataan umum terletak pada awal teks dan berupa pernyataan-pernyataan umum yang disampaikan untuk mengarahkan atau mengantarkan pembaca kepada pembahasan atau hal yang akan dilaporkan. 2. Aspek-aspek laporan. Setelah pernyataan umum, ada bagian yang disebut dengan aspek-aspek laporan. Bagian ini mengandung poin-poin laporan yang disusun berdasarkan klasifikasi tertentu. Ada alat dan bahan, langkah-langkah, hasil, dan kesimpulan. C. Kebahasaan teks laporan percobaan. 1. Menggunakan kata benda. Nah, kata benda ini yaitu biasa kita sering kita sebut sebagai objek. Nah, contohnya lemari, televisi, sepeda, motor, meja, kursi, dan lain sebagainya. 2. Menggunakan konjungsi. Masih ingat dengan konjungsi itu apa? Ya, konjungsi adalah kata hubung. Contohnya, kemudian, lalu, setelah, sebelum, dan, sedangkan, dan lain sebagainya. 3. Kalimat aktif. Kalimat aktif ini mengandung SPOK, di mana subjeknya itu ada di awal. Contoh, Ani bermain sepeda di taman. 4. Kosakata teknis bidang ilmu. Nah, jadi ini disebutnya sebagai kata istilah. Contoh seperti bunga kertas. Dalam ilmu IPA itu disebut dengan bougainville. 5. Penulisan unsur serapan. Nah, unsur serapan ini biasa diambil dari bahasa apa? Ya, bahasa daerah dan bahasa asing. Contoh, information menjadi informasi. Langkah-langkah menyusun teks laporan percobaan. 1. Menulis struktur dari teks laporan percobaan, yaitu ada langkah pertama dalam membuat laporan percobaan, yaitu kita mulai dari menulis judul, tujuan percobaan, alat serta bahan yang dipakai, dan langkah awal sampai akhir percobaan, hasil, kemudian kesimpulan. Kedua, tulislah hasil dari percobaan ke dalam bentuk grafik, tabel, bagan, atau gambar, agar pembaca lebih mudah dalam memahami hasilnya. Sesudah semuanya selesai, selanjutnya tulislah kesimpulan dari hasil percobaan yang telah dilakukan. 3. Mengembangkan kerangka menjadi sebuah teks. Sesudah menyelesaikan kerangka tersebut, lalu kembangkanlah jadi sebuah teks. Jangan lupa pula untuk memerhatikan kaidah dari kebahasaannya yang dipakai supaya teks percobaan ini mudah dipahami oleh pembaca. Ini Ustazah berikan contoh dari teks laporan percobaan berdasarkan strukturnya. Nah, contoh teks laporan percobaan ini berdasarkan pada video yang Ustazah masukkan tadi ya. Teks laporan percobaan, merica bubuk dan sabun cuci piring. Nah, ini adalah judulnya ya. Kemudian, percobaan ini dilakukan untuk melihat reaksi merica bubuk yang bertemu sabun sehingga menimbulkan tegangan permukaan air. Nah, ini adalah tujuan dari penelitian. Selanjutnya ada alat dan bahan. Nah, alat dan bahan ini merica bubuk, air, sabun cair, dan piring. Kemudian ada langkah-langkah. Pertama, siapkan piring, lalu tuangkan air. 2. Kemudian taburkan merica bubuk ke atas air secara merata. 3. Setelah itu,
oleskan sabun cair ke jari telunjuk, lalu celupkan jari telunjuk ke bagian tengah air yang sudah ditaburi merica bubuk. Butiran merica akan saling bergerak menjauhi sabun. Nah, ini hasil dari penelitiannya ya. Kemudian, secara sains, hal ini terjadi karena adanya tegangan yang membuat lada mengapung di atas air, sedangkan sabun dapat mengganggu ikatan hidrogen antara molekul-molekul air dan memecah tegangan permukaan hingga lada pun menjadi menyebar. Hal ini dipengaruhi adanya gaya kohesi antara molekul air. Molekul cairan biasanya akan saling tarik-menarik, sehingga gaya total pada molekul yang berada di dalam cairan besarannya 0. Nah, ini adalah kesimpulan dari hasil penelitian yang kita uji coba tadi. Nah, jadi teks percobaan ini bisa menggunakan tidak hanya sains ya, bisa juga misalnya untuk makanan dan lain sebagainya. Nah, ini ada tugas santri ya. Pertama, kalian buat video percobaan. Nah, ini dipilih salah satu ya, seperti video yang Ustazah berikan tadi. Jadi kalian buat video, kemudian kalian masukkan ke IG, kemudian tag IG sekolah, dan IG Ustazah. Jadi akunnya itu tidak boleh privat. Kemudian terakhir, tulislah hasil percobaan tadi berbentuk teks di buku tulis. Jadi jangan tidak ada yang mengerjakan ya, karena kalian ini sudah kelas 9, jadi harus rajin mengerjakan tugas dan belajar mandiri ya. Karena untuk kita sekarang pembelajarannya tinggal sekitar 6 bulan lagi, itu kurang lebih. Jadi Ustazah harap semua santri Ustazah semangat dalam mengerjakan pekerjaannya. Semoga kita tidak untuk pandemi COVID-19 ini semoga hilang dan kita bisa masuk lagi ke sekolah. Ya, sampai di sini Ustazah rasa kalian memahami. Kalau tidak ada yang kalian pahami, boleh langsung chat Ustazah. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.